Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri YIN Markus Saleh. Yang pertama saya perkenalkan diri dulu. Saya bernama Rio Haji Kuncoro, semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, Unit 3. Dan teman saya bernama Saiful Amri yang berasal dari kelas yang sama, Unit 3 Ekonomi Syariah. Oke. Muhammad SAW ataupun sebelum datangnya Islam, bagaimana kehidupan di Mekah, di Arab, bagaimana sosialisasi mereka, bagaimana perekonomian mereka, dan bagaimana kondisi politik mereka. Nah, pertama saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah Arab sebelum datangnya Islam sudah banyak dikenal, yaitu mereka dikenal dengan masa jahiliyah. Masa jahiliyah bukan masa jahiliyah adalah masa kebodohan. Maksud dari masa kebodohan ini bukan bodoh dalam segi apapun. Mereka bangsa Arab dalam segi perekonomian sangat luar biasa, dalam segi sosialisme sangat luar biasa, dalam segi infrastruktur, dalam segi arsitektur, dalam segi bahasa mereka sangat pintar-pintar sekali. Karena dari mereka tuh banyak pensyair, banyak pandai-pandai dalam segi pembangunan dan sebagainya. Tapi jahiliyah yang konteks kita bicarakan ini adalah jahiliyah dalam hal ketuhanan. Jadi mereka, kalau bisa kita bilang, mereka dalam keadaan bingung dalam memilih Tuhan. Jadi mereka masih menggunakan batu, menggunakan patung-patung, menggunakan ada yang menyembah matahari dan sebagainya. Itu adalah kejahiliahan mereka, kebingungan mereka siapakah Tuhan yang benar. Dan itu dilakukan turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan itu menjadi keyakinan yang sangat kuat bagi orang-orang Mekah, orang-orang Arab pada zaman itu. Kemudian bagaimana kondisi perempuan, bagaimana perempuan dipandang sebelum datangnya Islam, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Mereka menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Laki-laki memiliki kebebasan untuk menikah dan menceraikan semaunya. Tradisi yang terburuk di masyarakat Arab adalah mengubur anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka merasa terhina dan malu memiliki anak perempuan dan marah bila istrinya melahirkan anak perempuan. Mereka meyakini bahwa anak perempuan akan membawa kemiskinan dan keserakahan. Jadi perempuan pada masa jahiliyah sangatlah dipandang rendah, hina, bagaikan aib yang sangat luar biasa ketika orang Arab memiliki anak perempuan. Sampai dikatakan oleh teman saya tadi, dikubur hidup-hidup, yang laki marah ketika ada perempuan menjadi budak hawa nafsu mereka yang laki-laki dengan bebas. Begitulah dipandang wanita pada masa jahiliyah itu. Selain itu, adanya sistem perbudakan berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka memiliki kebebasan menyiksa budaknya, bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagang yang bisa dijual dan dibunuh. Kondisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Wah, berarti perempuan pada masa itu sangat dipandang rendah, sehingga bisa diperjualbelikan, dibunuh dengan sesuka hati. Begitulah perempuan di masa jahiliyah. Adapun kondisi ekonomi masyarakat pada masa sebelum datangnya Islam di Mekah, yang akan diceritakan lagi oleh teman saya. Baik, bangsa Arab memiliki mata pencaharian di bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring ternak ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput.
Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Jika telah terpenuhi kebutuhannya, mereka menjualnya ke orang lain. Orang kaya di kalangan mereka terlihat dari banyaknya hewan yang mereka miliki. Selain Arab Badui, sebagian masyarakat perkotaan yang menjadikan peternakan sebagai penghidupan. Adapun masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah Sur seperti Yaman, Madinah, dan Taibar atau yang lain, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian, mayoritas mereka memiliki perniagaan sebagai mata pencarian khususnya penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Penduduk Mekah memiliki kedudukan sendiri dalam pandangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka dan tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah menganugerahkan hal ini pada mereka. Suku Quraisy merupakan penduduk Mekah yang memegang peran dalam perdagangan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang di Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi hal tradisi yang sangat biasa saja, sudah biasa dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Jadi riba menguntungkan sebelah pihak itu sudah sangat biasa. Perjudian seperti maisir, gharar dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Mengadu nasib dengan anak panah sudah menjadi hal biasa bagi mereka. Jadi itu adalah sedikit sisi gelap sistem perekonomian pada masa sebelum datangnya Islam. Bukan sisi gelap, memang sangat gelap waktu itu. Kemudian adapun kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam adalah pada masyarakat pra-Islam dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan atas batas teritorial. Yang pertama penduduk kota yang tinggal di kota perniagaan Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah. Kota Mekah merupakan kota penghubung perniagaan utara dan selatan. Para pedagang dengan kabilah-kabilah yang berani membeli barang dagangan dari India, Cina dan Yaman dan menjualnya ke Syria di utara. Yang kedua penduduk pedalaman yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Cara mereka hidup adalah nomaden, berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Mereka tidak memiliki perkampungan yang tetap dan mata pencarian yang tepat. Bagi mereka adalah memelihara ternak domba dan unta. Nah, jadi ada perbedaan dua kubu pada masa politik Arab pra-Islam. Yang pertama ada orang perkotaan yang lebih mudah akses perniagaannya untuk ke negara-negara lain. Adapun yang kubu yang kedua itu lebih sulit dan mereka tinggal di tempat-tempat di mana saja mereka berpindah-pindah, tidak ada tempat tetap bagi mereka dan mereka sangat sulit. Jadi ekonomi mereka cuma sebatas pertanian dan ternak. Itu pun kadang bukan ternak mereka sendiri, mereka menernakkan orang lain. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuasaan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, bekas Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu pertama, interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara agama Yahudi, Nasrani dan Zoroaster. Jadi itu adalah sedikit sistem politik. Adanya 3 kekuasaan dan sudah kami sebutkan barusan. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Jadi bangsa Arab ini sangat mengagung-agungkan sebuah suku. Apalagi sempat mereka adalah suku yang tertinggi di Arab, maka mereka akan membanggakan nenek moyang mereka, membanggakan suku-suku mereka. Itulah tradisi
Arab, orang Arab pada zaman itu. Tidak jarang peperangan terjadi di antara suku-suku seperti perang Hujar, perang saudara yang terkenal karena beberapa kali terjadi perang-perang antara suku Kinayah dan Hawazan, kemudian Quraisy dengan Hawadan, serta Kinayah dan Hawazan lagi. Peperangan Quraisy dan Hawadan, peperangan Hujar terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Selain itu, di Jazirah Arab terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antara lain satu, kerajaan Kindah yang berdiri pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Kemudian ada kerajaan Ma'in dan kerajaan Qatban yang berdiri dari tahun 1200 sebelum Masehi hingga 700 sebelum Masehi. Ketiga, kerajaan Sabah berdiri pada tahun 955 sebelum Masehi hingga 115 Masehi. 4, ada kerajaan Himyar. 5, ada pendudukan Romawi di Yaman. 6, ada pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. 7, ada kerajaan Hira. Ada kerajaan Hira. Yang 8, ada kerajaan Ghassan. Ke-9, ada kerajaan Hijaz. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang kondisi sistem politik, sistem kerajaan, sistem perekonomian, kondisi perempuan pada era sebelum datangnya Islam di daerah Arab Saudi. Sekian, terima kasih. Saya Ria Gintoro dan teman saya Eko Amri mengundurkan diri. Bila ada salah, mohon maaf. Bila ada perkataan salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan